Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati penguji 1 Ibu Dr. Sinta Nento MPD, penguji 2 Bapak Rian Reksa Munandar MSI, pembimbing 2 Ibu Andi Asma MPD, Saudari Gita Amalia Isini, dan rekan-rekan yang hadir ya. Ini muka-muka yang tadi kayaknya di lantai 2 lantai 3 ya, masih semangat untuk mengikuti seminar proposal demi untuk memburu tanda tangan. Baik, kami selaku pengelola prodi menyampaikan informasi bahwa pembimbing 1 atau ketua sidang sedang bersama tamu pada hari ini, sehingga beliau akan menyesuaikan ketika sudah datang kembali ke kampus. Oleh karenanya kami yang membuka sidang proposal untuk hari ini, dan tentu akan berjalan sebagaimana pada umumnya. Nanti apabila pembimbing 1 sudah datang, beliau akan menyesuaikan dan saya akan keluar dari tempat ini. Ya baik, sebelumnya mari kita buka seminar proposal pada hari ini atas nama Gita Amalia Isini dengan judul proposal pengaruh pemahaman materi pendidikan agama Islam terhadap sikap moderasi beragama siswa di SMA Negeri 7 Manado, dengan sama-sama melafazkan basmalah. Selanjutnya kami persilahkan kepada saudari Gita Amalia Isini untuk mempresentasikan proposal skripsinya dengan durasi 7-10 menit. Sebutkan poin-poin pentingnya saja dan jangan terlalu berpanjang lebar ya. Karena lebih baik menurut saya pendalaman dari setiap penguji itu akan mendapatkan banyak manfaat untuk Anda. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Prodi Bapak Abdari Ilham, yang saya hormati pembimbing 2 Ibu Andi Asma MPD, yang saya hormati penguji 1 Ibu Dr. Sinta Nento MPD, yang saya hormati penguji 2 Bapak Rian Reksa Munandar MSI, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian proposal saya pada hari ini. Setelah saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengaruh pemahaman materi pendidikan agama Islam terhadap sikap moderasi beragama siswa di SMA Negeri 7 Manado. Yang pertama, latar belakang. Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke memiliki kekayaan pulau, suku, bangsa, agama, ras, golongan, dan budaya yang sangat beragam. Dengan demikian, moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Menurut saya, moderasi beragama ialah suatu proses menghargai perbedaan di dalam agama. Pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam membentuk kepribadian pada peserta didik terhadap moderasi Islam. Tingkat pemahaman dari segi materi pendidikan agama Islam pada siswa yaitu toleransi beragama dan taat kepada aturan. Para siswa mampu menghargai suatu perbedaan dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda seperti agama, ras, suku, dan aturan-aturan yang ada di SMA Negeri 7 Manado. Observasi awal yang peneliti lakukan di SMA Negeri 7 Manado ialah penerapan peraturan sholat zuhur berjamaah di musola, rutin melaksanakan kegiatan tazkir dengan mewajibkan siswa laki-laki menggunakan peci dan siswa perempuan menggunakan hijab selama tazkir itu berlangsung. Dan peraturan itu sudah diterapkan
penelitian ini penulis hanya membahas mengenai pengaruh pemahaman materi pendidikan agama Islam terhadap sikap moderasi beragama siswa di SMA Negeri 7 Manado. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman materi keagamaan siswa SMA Negeri 7 Manado. Yang kedua, bagaimana sikap moderasi beragama siswa SMA Negeri 7 Manado. Dan yang ketiga, apakah pemahaman materi pendidikan agama Islam berpengaruh terhadap sikap moderasi beragama siswa di SMA Negeri 7 Manado. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama, pemahaman materi pendidikan agama Islam. Pemahaman materi pendidikan agama Islam ialah suatu proses bimbingan jasmani dan rohani yang berlandaskan ajaran Islam dan dilakukan dengan kesadaran untuk mengembangkan potensi anak menuju perkembangan yang maksimal seperti pemahaman akidah, pemahaman akhlak, dan pemahaman ibadah. Maka dari itu, peneliti fokus kepada pemahaman terhadap materi pendidikan agama Islam di SMA Negeri 7 Manado. Yang kedua ada sikap moderasi beragama. Sikap moderasi beragama ialah cara pandang dan cara kita bersikap tegas dalam menghargai, menyikapi suatu perbedaan di dalam keberagamaan, seperti perbedaan ras, suku, budaya, dan adat istiadat. Sikap moderasi beragama yang dimaksud peneliti di sini adalah mampu beradaptasi dengan lingkungan, mampu bersikap toleran, serta mampu menghargai perbedaan pada siswa SMA Negeri 7 Manado. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman materi keagamaan siswa SMA Negeri 7 Manado. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sikap moderasi beragama siswa SMA Negeri 7 Manado. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah pemahaman materi pendidikan agama Islam berpengaruh terhadap sikap moderasi beragama siswa di SMA Negeri 7 Manado. Selanjutnya, manfaat penelitian. Untuk teoritis, penelitian ini dapat diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memperkaya hasil penelitian yang sudah ada serta dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh pemahaman materi pendidikan agama Islam terhadap sikap moderasi beragama. Kegunaan praktis bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman serta bermanfaat dalam meningkatkan motivasi belajar bagi siswa, memberikan ide kepada siswa dalam meningkatkan motivasi, dan bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pembinaan dalam pemahaman materi pendidikan agama Islam. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama dari skripsi oleh Asmin Mahdi tahun 2021 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Pengaruh Pemahaman Materi Kuliah Pemikiran Modern dalam Islam terhadap Sikap Moderat Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dan yang kedua ada skripsi oleh Anjeli Alia Purnamasari tahun 2021 dari IAIN Bengkulu yang berjudul Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada Anak Usia Dini melalui Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya ada landasan teoritis. Yang pertama, pemahaman materi pendidikan agama Islam. Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, dan menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterima. Dengan pengetahuan, seseorang belum tentu memahami apa yang dimaksud secara mendalam, hanya sekedar mengetahui tanpa bisa menangkap pemahaman itu sendiri. Seseorang yang memiliki pemahaman tidak hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna yang dipelajari dan mampu memahami konsep dari pelajaran tersebut. Pendidikan agama Islam dibangun oleh dua makna esensial, yakni pendidikan dan agama Islam. Salah satu pengertian pendidikan menurut Plato adalah mengembangkan potensi siswa sehingga moral dan intelektual mereka berkembang, menemukan kebenaran sejati, dan guru menempatkan posisi penting dalam memotivasi dan menciptakan lingkungannya. Dengan demikian, pemahaman pendidikan agama Islam merupakan suatu proses bimbingan secara jasmani dan rohani yang berlandaskan ajaran Islam dan dilakukan dengan kesadaran untuk mengembangkan potensi siswa menuju perkembangan yang maksimal. Materi yang sifatnya memberikan bimbingan terhadap siswa agar dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan syariat tersebut, yang kemudian menjadi dasar pandangan serta pegangan dalam kehidupan, keluarga,
masyarakat lingkungannya, sehingga terbentuk kepribadian yang memiliki nilai-nilai Islam seperti pemahaman akidah, pemahaman ibadah, dan pemahaman akhlak. Yang kedua, sikap moderasi beragama. Moderasi dalam bahasa Arab dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, memiliki pandangan makna dengan kata tawasud atau tengah-tengah, dan tawazun atau berimbang. Dalam bahasa Arab pula, kata wasatiyah bisa diartikan sebagai pilihan terbaik. Apapun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Moderasi beragama menurut Lukman Hakim Saifuddin juga merupakan proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Cara pandang dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia. Karena hanya dengan cara itulah keragaman dapat disikapi dengan bijak serta toleransi dan keadilan dapat terwujud. Moderasi beragama bukan berarti memoderasikan agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan, keseimbangan. Dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang dan cara kita bersikap tegas dalam menghargai dan menyikapi perbedaan keberagaman agama dan juga perbedaan ras, suku, budaya, dan adat istiadat. Bentuk dari moderasi beragama ini selalu menekankan pada sikap, maka dari itu bentuk-bentuk moderasi beragama diantaranya seperti mengakui adanya pihak lain, menghormati pendapat orang lain, memiliki sikap toleransi baik itu dari toleransi suku, ras, budaya, dan juga keyakinan, tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Lembaga pendidikan merupakan salah satu lahan yang tepat untuk menyemai sikap moderasi beragama. SMA Negeri 7 Manado sebagai salah satu sekolah di mana siswanya memiliki latar belakang agama yang beragam sangat cocok untuk menjadi tempat bersamainya sikap moderat dalam beragama. Hal tersebut didukung dengan adanya upaya dari para guru pendidikan agama Islam dalam membentuk sikap moderat siswa dalam beragama. Maka dari itu, peran guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 7 Manado menjadi sangat penting dalam upaya membentuk sikap moderasi beragama pada peserta didik. Sikap yang moderat akan menjadi modal utama bagi siswa dalam menyikapi keragaman dan perbedaan dengan penuh kearifan. Sebagai guru pendidikan agama Islam di sekolah umum, tentunya dituntut memiliki sikap yang luas dalam berinteraksi dengan rekan-rekan yang berbeda keyakinan agar tidak menimbulkan ketersinggungan. Yang selanjutnya, hipotesis. Hipotesis di sini H0 sama dengan diduga tidak ada pengaruh pemahaman materi pendidikan agama Islam terhadap sikap moderasi beragama siswa di SMA Negeri 7 Manado. H1 sama dengan diduga ada pengaruh pemahaman materi pendidikan agama Islam terhadap sikap moderasi beragama siswa di SMA Negeri 7 Manado. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, di mana penelitian ini bermaksud untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Tujuan penelitian ini adalah peneliti ingin menjelaskan, memaparkan secara objektif mengenai pengaruh pemahaman materi pendidikan agama Islam terhadap sikap moderasi beragama siswa di SMA Negeri 7 Manado. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 7 Manado, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Juli 2022. Yang ketiga, populasi dan sampel. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa muslim kelas 10 di SMA Negeri 7 Manado yang berjumlah 75 siswa. Dan sampel dalam penelitian ini adalah diambil secara purwo sampling yang berjumlah 50 siswa. Selanjutnya, variabel. Variabel yang pertama ada variabel independen atau variabel X
dalam penelitian ini adalah pemahaman materi pendidikan agama Islam. Yang kedua, variabel dependen atau variabel Y dalam penelitian ini adalah sikap moderasi beragama siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode angket atau kuesioner. Angket diberikan kepada responden untuk diisi atau dijawab sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan peneliti pada awal atau lembar pertama pada sebuah angket. Angket tersebut dibuat untuk mengembangkan indikator, karena dari variabel indikator akan timbul pertanyaan-pertanyaan sehingga menjadi sebuah kuesioner atau angket. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian berupa lembar angket atau kuesioner. Berikut kisi-kisi instrumen angket pemahaman materi pendidikan agama Islam dan sikap moderasi beragama. Di sini ada masing-masing memiliki 10 soal. Untuk kisi-kisi angket pemahaman materi pendidikan agama Islam, indikatornya yang pertama pengetahuan tentang akidah, memiliki 3 pertanyaan positif. Yang kedua, pengetahuan tentang ibadah, memiliki 2 pertanyaan positif dan 1 pertanyaan negatif. Yang selanjutnya, pengetahuan tentang akhlak, yang memiliki 3 pertanyaan positif dan 1 pertanyaan negatif. Selanjutnya, kisi-kisi angket sikap moderasi beragama. Indikatornya yang pertama, nilai-nilai integritas, memiliki 2 pertanyaan positif dan 1 pertanyaan negatif. Yang kedua, solidaritas, memiliki 3 pertanyaan positif dan rasa tegang, memiliki 4 pertanyaan positif. Selanjutnya ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas ini pengujian validitas tiap butir, digunakan analisis item dengan teknik korelasi, yaitu mengkorelasikan skor butir dengan skor total yang merupakan jumlah skor butir. Penelitian menggunakan analisis data kuantitatif dengan menggunakan teknik korelasi produk momen. Berikut rumus produk momen yang digunakan adalah Rx sama dengan N sigma X kali Y kurang sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat kali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Keterangannya N sama dengan banyaknya pasangan data Y, X dan Y. Sigma X sama dengan total jumlah dari variabel X. Sigma Y sama dengan total jumlah dari variabel Y. Sigma X kuadrat sama dengan kuadrat dari total jumlah variabel X. Sigma Y kuadrat sama dengan kuadrat dari total jumlah variabel Y. Dan sigma X kali Y sama dengan hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan Y. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Menurut Suharismi Arikunto, reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini adalah koefisien perombak alfa, yaitu R11 sama dengan K per K kurang 1 dikali dengan 1 kurang jumlah seluruh varians masing-masing soal per varians total. Keterangannya R11 sama dengan reliabilitas instrumen atau koefisien alfa. K sama dengan banyaknya item atau butir soal. Sigma B pangkat 2 sama dengan jumlah seluruh varians masing-masing total. Dan yang terakhir varians total. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dari masing-masing variabel. Yang kedua, analisis inferensial untuk menguji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk menguji hipotesis terlebih dahulu melakukan uji asumsi, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Kemudian melakukan uji hipotesis dengan regresi linear sederhana dengan rumus sebagai berikut. Y topi sama dengan A tambah BX. Keterangannya Y sama dengan variabel dependen atau nilai yang diprediksikan. X sama dengan variabel independen. A sama dengan konstanta atau nilai Y topi apabila X sama dengan 0. Dan B sama dengan koefisien regresi atau nilai peningkat ataupun penurunan. Dan yang terakhir, uji T atau uji parsial. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.
Berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasikan, di mana T hitung lebih banyak dari the tabel. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Terima kasih. Itulah presentasi proposal saya. Saya silakan kepada Pak Abraham. Selanjutnya kami persilakan kepada penguji 1 Ibu Dr. Sinta Nento MPD untuk mendalami, mengklarifikasi proposal skripsi yang telah ditulis oleh Gita Amalia Isini. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Sekretaris Prodi Bapak Ibrahim Hamzah SPDI. Saya sapa dengan hormat teman sejawat saya Bapak Rian Prayudi MSI. Kemudian saya sapa hormat dengan Ibu Andi Asma MPD. Baik, untuk Gita Amalia Isini. Asli orang mana ini? Oke, ini di sini ada penilaian ujian seminar proposal. Indikator pertama adalah penyajian presentasi. Lagi-lagi Ibu berikan pemahaman ke kamu semua yang ada di sini. Namanya penyajian presentasi dengan menggunakan PowerPoint, layaknya pokok-pokok dan poin-poinnya saja yang harus dipaparkan. Tidak diuraikan secara pengertian, itu kamu baca dari awal sampai akhir itu tentang latar belakang. Akhirnya orang yang mendengar itu bosan, apalagi dalam keadaan jam-jam siang begini ya. Jadi kalau boleh berdiri terus berikan pemaparan poin-poin yang berkenaan dengan proposal kamu. Kalau insya Allah kemudian nanti ujian seminar hasil dan ujian munakasah seperti itu ya. Jangan lagi menggambarkan penjelasan secara awal sampai akhir itu, jadi membosankan. Karena ini poin pertama adalah penyajian presentasi. Nilainya adalah berapa ini? Nilai maksimal 5. Jadi itu hanya masukan saja. Baik, berkenaan dengan proposal kamu, ini masih adalah proposal, tentu adalah masih rancangan maupun pengajian apakah ini layak diterima ataupun tidak. Berkenaan dengan judul yang kamu paparkan tadi adalah pengaruh pemahaman materi pendidikan agama Islam terhadap sikap moderasi beragama siswa di SMA Negeri 7 Manado. Baik, yang Ibu ingin tanyakan, kenapa kamu ingin mengangkat judul tentang moderasi beragama khususnya di SMA Negeri 7 Manado? Karena judul ini menarik untuk diteliti dan masalah ini jarang sekali terjadi di sekolah SMA Negeri 7 Manado. Menariknya itu seperti apa? Secara akademik, alasan secara akademik seperti apa? Karena di sana itu guru PAI-nya dituntut untuk sholat berjamaah. Contohnya itu kan salah satu moderasi beragama. Biar ada sementara belajar itu kalau sudah di jam zuhur itu harus sholat tepat waktu. Dan ada salah satu kegiatan yaitu kegiatan tasbih rutin setiap hari Jumat. Itu laki-laki diwajibkan untuk bawa kopiah dan perempuan pakai jilbab. Biar yang tidak pakai jilbab itu harus dipakai jilbab. Kalau tidak sesuai aturan itu dia akan dikenakan denda. Itu alasan kamu. Masalahnya ada di situ. Sudah pakai jilbab, tazkir apa, terus masalahnya apa di sana? Sehingga kamu pengen ngangkat moderasi beragama di SMA. Dan toleransinya di sana itu sangat Iya, kemukakan. Dan toleransi di sana bagaimana? kuat. Mereka tidak ikut serta kalau misalnya ada acara. Coba kita baca apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan cara pandang pada agama
perbedaan tetapi kita pada aturan yang sama. Moderasi beragama itu apakah hanya dikhususkan untuk orang yang Islam saja, apa untuk yang non Muslim juga bisa? Boleh juga untuk non muslim. Jadi saya mengambil penelitian pada guru agama selain muslim dengan guru PAI. Ya, itu yang ingin Ibu dengarkan penjelasan kamu. Kenapa kamu mau meneliti tentang moderasi beragama? Ternyata kamu kemukakan alasan itu yang bla bla bla. Ternyata toleransinya juga sangat kuat seperti itu. Masalahnya yang ingin Ibu tekankan, moderasi beragama ya selayaknya diberlakukan pada siswa yang muslim dan non muslim supaya hal itu terlihat dan nampak. Diberlakukan di SMA itu seperti apa penerapan moderasi beragama, sehingga Ibu bisa merumuskan judulnya pengaruh pemahaman moderasi beragama terhadap sikap siswa di SMA Negeri 7 Manado. Kan moderasi beragama bukan hanya untuk kita yang muslim toh. Ada baiknya adalah bahan banding adalah orang-orang yang siswa-siswa di situ yang non muslim, supaya penelitian kamu itu apa yang kamu dapati di sana dengan moderasi beragama yang ada di sana, paham enggak? Itu Ibu yang Ibu tawarkan ya ke kamu, terserah bagaimana untuk lanjut pembimbingan dengan para pembimbing itu seperti itu. Kemudian ini kan berkenaan dengan penelitian kuantitatif ya, tentu harus ada kerangka konseptualnya ya, harus ada kerangka konseptualnya, itu nanti kamu tambahkan kerangka konseptualnya. Kemudian sekali lagi Ibu tekankan di latar belakang itu kamu tidak sekali menyentil tentang moderasi beragama, hanya pemahaman pendidikan agama Islam ya, wudu, sholat apa tasbih dan tahsid itu hanya itu yang kamu sentil alasannya. Tidak ada latar belakang yang menyinggung tentang moderasi beragama. Jadi Ibu bisa berikan masukan bahwa moderasi beragama di latar belakang itu kamu harus cantumkan secara kuat, secara bagaimana konsep moderasi beragama di Indonesia misalnya secara umum. Indonesia kan sekarang kan lagi gencar-gencar kan tentang pemahaman kita untuk moderasi beragama ya. Sejarah Indonesia yang sudah banyak ras budaya adat dan bagaimana kita menyikapi seperti itu. Kemudian kamu juga latar belakangi pada moderasi beragama di Manado yang notabene kita ada punya semboyan orang semua bersaudara, kita semua di sini ada yang mayoritas adalah non muslim. Kamu kupaslah di latar belakang supaya menarik lagi orang membaca. Ternyata arah dari penelitian kamu itu seperti ini, sehingga akhirnya kamu masuk lagi ke SMA 7. Ternyata SMA 7 moderasi beragama di SMA 7 itu begini. Jadi secara umum, secara Indonesia kamu nasional kamu paparkan atau di latar belakang, kemudian masuk merucut sampai ke di Manado bagaimana, kemudian di SMA 7 itu seperti apa. Jadi kalau di sini membaca untuk latar belakang berkenaan dengan moderasi beragama itu belum tergambarkan secara jelas ya. Kemudian yang tadi itu adalah harus baiknya itu memberikan suatu kerangka konseptual karena ini berkenaan dengan penelitian kuantitatif supaya terarah apa yang menjadi penelitian kamu. Kemudian di yang ingin klarifikasi di kamu untuk pembuatan kisi-kisi instrumen itu seperti apa yang kamu pahami? Kita sudah paham tentang metodologi kuantitatif, penelitian kuantitatif sudah paham ya? Insya Allah ya. Jadi kalau untuk membuat kisi-kisi pertanyaan atau kisi-kisi instrumen pertanyaan itu berangkat dari mana? Kamu membuatnya seperti apa?
dan dari temperament kamu membuat pertanyaan itu tersusun dengan baik itu berangkat dari mana? Dari instrumen. Teori yang kamu pakai di sini ada berapa? Teori. Apa teorinya? Materi. Iya, dari mana pemahaman pendidikan agama Islam itu teori apa yang kamu pakai? Di halaman berapa? Kalau penelitian kuantitatif harus banyak teorinya ya. Kalau ibu bisa sarankan dalam satu variabel X, variabel Y. Variabel X itu minimal 3 teori yang kamu angkat. Variabel Y juga begitu, ya. Harus 3 teori. Dengan semakin kuatnya teori itu akan semakin memperkuat bagaimana kamu membuat kisi-kisi pertanyaan nanti, instrumen pertanyaan nanti dari teori. Ya, paham? Jadi dari teori supaya apakah ini teori ini sesuaikah dengan keberadaan di SMA 7 Manado apa tidak, tentang moderasi, tentang pemahaman. Tapi itulah nanti kamu konsultasi, ibu lebih cenderung bahwa pengaruh pemahaman moderasi beragama terhadap sikap siswa di SMA Negeri 7 Manado. Karena moderasi beragama bukan hanya sebagai kita sebagai orang muslim, tetapi juga yang non muslim, sehingga penelitian kamu itu bisa terlihat jelas bagaimana keberadaan moderasi beragama di SMA 7 Manado. Ya, itu tawaran dari ibu. Nah, jadi itu ibu ingin klarifikasi untuk hal itu. Tidak usah takut-takut untuk mau belajar tentang metodologi penelitian kuantitatif. Buat teman-teman kalian, kamu juga yang di belakang, itu tidak apa-apa ya. Jangan menjadi bumerang bagi kalian. Penelitian kuantitatif begini-begini. Sebenarnya penelitian kuantitatif maupun kualitatif itu sama saja, hanya kembali kepada kita sebagai sang peneliti, mau jujur atau tidak. Semua metode yang digunakan itu baik dan bagus. Jadi tambah teori ya. Setiap variabel itu minimal 3 teori, itu saja ya. Kemudian tawaran dari ibu untuk judulnya yang harus dikoreksi atau mungkin bisa didiskusikan. Kemudian kisi-kisi angket ya. Kamu harus paham itu bagaimana cara membuat kisi-kisi angket, uji coba angket seperti itu ya, dengan uji validitas dan realitas. Sebenarnya penelitian kuantitatif ini hal yang sangat efisien dari waktu, biaya ya, karena sudah ada alat bantunya. Sehingga kalian bisa memahami, insya Allah bisa segera cepat selesai. Mungkin dari saya itu saja Pak, karena ini masih proposal, masih terlalu banyak yang harus dikoreksi. Sekian, saya kembali kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih penguji utama. Meskipun mungkin ada beberapa persen yang saya tidak ikuti, tapi saya menangkap beberapa catatan masukan dari Bu Dr. Rosinta Nento, MPD sebagai penguji utamanya. Pertama soal substansi teori tentang moderasi beragama yang memang perlu diperjelas, tapi bukan berarti Anda tidak tulis, sudah tulis ya, cuma memang tidak dikasih penegasan. Yang berikut tentang implikasi metodologinya ya, implikasi metodologinya juga saya kira nantilah saya akan kasih komentar ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Rian Prawidi Reksa Munandar, MSI, disilakan. Baik, terima kasih kepada Ketua Sidang hari ini Bapak Dr. Afian PPD, yang saya hormati penguji satu Dr. Sultan PPD, serta pembimbing 2 Ibu Andi Asma PPD,
serta Sekretaris Prodi Pak Abdarium MPD serta saudari Gita Amalia di sini. Ya, ini menarik judul yang diangkat terkait dengan moderasi beragama, juga selaras dengan visi misi institut ya, untuk membahas mengenai moderasi beragama. Kemudian kalau di latar belakang tadi seperti yang dikatakan Ibu Satu, Anda belum membahas mengenai moderasi beragama, padahal mungkin di latar belakang Anda itu bisa memperkaya data-data. Kalau tidak salah di Manado itu dalam indeks kota toleran itu dia masuk dalam urutan 2. Kemudian begitupun dengan dalam indeks kerukunan beragama Manado itu Sulawesi Utara masuk dalam urutan 2. Nah, jadi dalam 2 pengukuran ini Manado dua-duanya masuk dalam kategori 5 besar. Nah, ini kan bisa juga masuk di dalam latar belakang. Yang penting Anda punya data-datanya yang untuk mempertajam kenapa Anda memilih judul ini. Nah, kemudian di definisi operasional, kalau yang saya lihat itu yang dari definisi operasional itu kan kemudian muncul indikator. Nah, dari definisi operasional itu kemudian kita lihat dari indikatornya itu, terutama yang di tabel kisi-kisi angket itu berbeda. Nah, kalau di definisi operasional misalnya di halaman 7 misalnya yang indikator dari sikap moderasi beragama yaitu adalah menghargai perbedaan, kemudian kesatuan etnis, kemudian hidup rukun. Tapi di kisi-kisinya itu indikatornya itu nilai-nilai integritas, solidaritas, rasa tenggang. Begitupun dengan yang diangket pendidikan agama Islam. Di situ Anda sebutkan indikatornya itu adalah ada melaksanakan ajaran agama, kemudian toleran terhadap pelaksanaan ibadah, kemudian rukun. Tapi yang di situ malah pemahaman akidah, pemahaman ibadah, kemudian pemahaman akhlak. Nah, jadi itu artinya yang Anda tulis di depan itu sampai ke belakang itu sama. Kalau yang di definisi operasional kemudian indikatornya seperti itu, nah nanti berarti dalam mengembangkan kisi-kisi angket juga ambilnya dari situ. Nah, ini saya lihat ini sudah ada 10 pertanyaan ini sudah dibuat. Sudah. Tapi tidak dilampirkan di sini. Belum. Jadi mungkin nanti dilihat kembali supaya apa yang Anda tulis di definisi pada bagian definisi operasional itu sejalan dengan dengan kisi-kisi angket yang kemudian nanti dikembangkan. Berikutnya masalah rumus-rumus, kan ini banyak rumus-rumus yang dimasukkan di sini. Ada rumus korelasi produk momen, kemudian ada rumus Cronbach alpha ini. Ini sumbernya dari mana? Ambil dari mana rumus-rumus ini? Skripsi. Ya, sebaiknya Anda merujuk ke buku. Itu ada bukunya Pak Dekan, Pak Ardianto, yang masalah analisis statistik. Itu mungkin bisa diambil di situ, merujuk ke situ. Untuk masalah penulisan rumus-rumus ini. Begitupun dengan teknik analisis data.
tadi sudah disebutkan bahwa analisisnya dua, ada yang statistik deskriptif, kemudian ada yang statistik yang inferensial. Nah, di situ ada tulis, ada uji asumsi, uji homogenitas, uji normalitas. Nah, ini sebaiknya disebutkan nanti uji homogenitasnya pakai uji apa, nanti normalitasnya juga pakai uji apa. Karena yang Anda sebutkan di sini hanya uji hipotesis, ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Nah, ini pun di sini Anda tulis tadi dibaca Y topi, tapi kalau yang ada di saya ini Anda tulis Y garis di atas. Nah, itu kalau dibaca itu Y rata-rata. Ya, kalau topi itu dia modelnya seperti apa ya? Seperti topi. Seperti topi. Ya. Kalau yang Anda tulis di sini, ini pun sepertinya cuma di tulis tangan ya. Ya. Ini Y rata-rata karena Y garis. Begitupun dengan rumus apa namanya? Yang uji regabilitas. Nah, kalau yang ngerti matematika ini baca rumus yang Anda tuliskan itu, ini B-nya yang dikuadratkan. Nah, padahal sebenarnya itu adalah variansnya yang dikuadratkan. Nah, begitupun dengan yang di bawah, itu kalau dibaca itu varians kuadrat kali T. Padahal sebenarnya itu adalah variansnya yang dikuadratkan. Itu hanya karena masalah penulisan saja, itu nanti interpretasinya itu bisa beda. Makanya perlu diperhatikan ketika mencantumkan rumus. Makanya perlu tadi sumber rujukan yang jelas. Ya, karena Anda mengambilnya dari skripsi, mungkin karena skripsi tulisnya begitu, akhirnya Anda juga tulis seperti itu. Nah, itu menyesatkan. Ya, karena nanti kalau yang berikutnya lihat, oh, dikira nanti rumus ini adalah rumus yang sudah tepat seperti itu. Kemudian yang berikut masalah penulisan juga, ini di yang saya lihat di tiap lembar ini pasti ada kesalahan penulisan ya, entah itu penempatan huruf kapital kemudian dan lain sebagainya. Itu di tiap lembar kalau yang ada sama saya itu ada semua. Jadi nanti harapannya nanti berikutnya ini diperbaiki untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang kecil seperti ini ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya saya kembalikan ke ketua komisi. Baik, pertama saya ikut bertanggung jawab ini terhadap substansi masalah penelitian ya. Ya, saya yang sebenarnya tanda kutip nggak nakal begitu kan, mengarahkan Anda untuk melakukan penelitian itu. Ya, meskipun memang dari sisi minat ya dan keinginan kita memang senang ini meneliti kan. Ya, jadi kasusnya di SMA 7 memang. Di SMA 7 itu dahulu pernah ada satu ruangan yang ditetapkan oleh sekolah itu sebagai ruang namanya ruang berdoa. Ya. Apa namanya? Ruang doa kan? Rudo ya. Ya. Ruang doa gitu kan. Ruang doa. Jadi kalau ruang beribadah rubber gitu kan. Ruang beribadah. Ruang doa itu ya. Dan kepala sekolah yang bersangkutan setahu saya kemudian dipindah ke SMA 9. Nah, dari SMA 9 itu di sana sudah ada memang ruangan khusus untuk anak-anak rohis ya, bersama dengan guru PAI. Saat itu Pak Supriyadi. Lalu ketika beliau dipindah ke sana, kalau tidak salah ide dasarnya adalah mencoba mengadop program yang ada di SMA 7 dibawa ke SMA 9, lalu kemudian tidak begitu acceptable ya, kurang berterima karena di sana rohis dan guru PAI-nya sudah mempunyai budaya dan ruang yang tersendiri. Kelihatannya tidak kompatibel itu. Jadi ternyata emang setiap tempat bisa berbeda-beda. Di SMA 7 berterima, tapi di tempat lain kurang berterima. Nah, itu agak menarik ya, agak menarik. Yang berikut dilihat dari sisi keragaman siswanya juga begitu. Memang ada yang Muslim ya, Kristen, Katolik, Protestan, bahkan ada yang Buddha kan. Ada Buddha meskipun tidak begitu banyak. Karena SMA 7 ini agak dekat diasosiasikan dengan SMA 9, SMA 1. Nah, makanya pemilihan SMA 7 saya pikir
tidak terlalu bermasalah ya. Nah, terus yang kedua, masuklah ke soal pemahaman materi pendidikan agama Islam. Nah, ini juga masalah menurut pandangan saya, karena ada beberapa penelitian yang menunjuk bahwa jangan yang bermasalah itu adalah pengajaran pendidikan agamanya. Ya, jadi ajaran agamanya tidak bermasalah, tapi bagaimana mengajarkannya yang bisa jadi perlu dikritisi. Nah, sehingga lahirlah misalnya gagasan tentang PAI inklusif, PAI ada buku tuh ditulis PAI multikultural. Itu adalah sebuah disertasi yang kemudian diterbitkan jadi sebuah buku. Saya juga pernah terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh Profesor Azmadi Azra. Penelitiannya itu juga sama, mengumpulkan guru-guru agama dan siswa-siswa muslim untuk suatu fokus group discussion untuk melihat bagaimana pembelajaran agama ini, terutama hal itu dihubungkan dengan isu-isu radikalisme. Ya, radikalisme. Jangan kasus-kasus radikalisme misalnya ya itu kurang dapat dikelola ya oleh pendidikan agama. Nah, lalu mulailah mengerucut, sudah kalau begitu materi pendidikan agama Islam. Kan kita punya dalil kan, makin menguasai dengan baik materi pendidikan agama Islam ini, maka dia akan semakin rahmatan lil alamin. Gitu. Itu asumsi dasarnya kan. Ya, nanti baca teorinya lagi kan, tapi setidaknya begitu yang kita pahami. Ya, semakin baik seorang memahami agamanya, maka dia akan keluar semakin baik. Dia akan semakin damai, semakin toleran, semakin bisa menerima orang yang berbeda keyakinan. Itu asumsinya kan. Lalu apakah ini juga berkepentingan kita melihat siswa yang non muslim? Saya kira juga iya. Nah, tapi dalam kasus penelitian kita saat ini agak lebih spesifik, fokus pada materi pendidikan agama Islam. Nah, dengan begitu tentu responden penelitiannya adalah siswa muslim. Nah, sebenarnya memang agak menarik kalau itu dikaji kan. Yang kemarin dilakukan di Minahasa Selatan, kalau tidak salah saya menantang, sudah pendidikan agama saja. Jadi Islamnya tidak ada, tapi pendidikan agama. Lalu muncul perdebatan apa hubungannya dengan pendidikan agama Islam gitu. Nah, itu kan sebenarnya masih bisa dijelaskan hubungannya kan, masih bisa sebenarnya dengan memberikan penjelasan atau implikasi hasil penelitian. Nah, sekarang di moderasi beragama pernah muncul istilah toleran ya, pertama kan toleran. Saya bilang iya sih, sudah banyak juga yang teliti, tapi kalau mau yang lebih kuat sekarang spiritnya moderasi beragama yang lagi gencar-gencarnya menjadi program pemerintah. Termasuk di sini kan kita punya rumah moderasi beragama, dan saya bilang itu bisa diriset secara kuantitatif. Nah, caranya kita coba lihat apakah seseorang makin tinggi pengetahuannya tentang materi pendidikan agama Islam, dia akan semakin memiliki sikap moderasi beragama yang baik, dan jadilah dunia seperti ini ya. Nah, hal-hal yang mungkin saya pikir perlu Anda sinkronkan adalah definisi operasional. Ya, definisi operasional itu dia harus bermula dari kajian teori. Jadi kita buat deskripsi teori dulu, lalu akan turun menjadi definisi konseptual. Definisi konseptual kemudian akan kita turunkan menjadi definisi operasional. Dari definisi operasional itu nanti akan kelihatan apa indikator variabelnya. Dari indikator variabelnya itu kemudian akan turunlah kisi instrumen. Kalau itu soal, kisi soal. Kalau kisi angket, nah kisi angket. Kalau soal berarti pertanyaan, kalau angket berarti pernyataan. Nah, yang kemarin belum selesai, pemahaman materi PAI itu diangket atau
dites? Mengedarkan angket atau mengedarkan soal? Angket. Ada sih sebenarnya. Saya lihat kalau angket-angket kemarin itu yang terkait dengan moderasi beragama juga ada betul-betul semacam survei begitu kan, ya, untuk melihat tingkat pemahaman. Kalau orang pendidikan mestinya dia bilang di tes ya, kan pemahaman kan, pemahaman materi PAI. Nah, mungkin buatkan soal, tapi itu coba gimana tuh? Saya pikir perlu didiskusikan lebih lanjut, karena yang soal-soal yang kita ambil pun juga harus soal-soal yang semuanya berhubungan dengan aspek pendukung moderasi beragama itu. Misalnya tentang kasih sayang, tentang tolong menolong, menghargai orang lain, anti kekerasan. Nah, kalau di sini saya lihat misalnya di akidah, ibadah, akhlak. Berarti kalau yang akidah di dalamnya harus juga terorientasi pada hal yang bisa mendukung bangunan moderasi beragama itu. Jadi siswa juga harus diarahkan untuk membuat suatu konsepsi tentang sesuatu yang dipahami dalam materi pendidikan agama Islam, yang pemahaman itu yang mendukung sikapnya terhadap apa itu moderasi beragama. Nanti soal-soal yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak. Dan nanti Bu Andi Asma membantu kan, ini tambah lagi, jangan cuma 10, bisa sampai 30 kan, 30. Nah, terus angket juga yang muncul nilai-nilai integritas, solidaritas, rasa tenggang. Kalau lihat di definisi operasional bagus sekali sebenarnya, tapi ada yang lebih bagus di teori. Di teori itu sudah ada indikator sikap moderasi beragama. Pertama, komitmen kebangsaan. Kedua, toleransi. Ketiga, anti kekerasan. Keempat, adanya rekognisi, penerimaan, pengakuan dan ramah terhadap tradisi dan budaya lokal. Jadi sesuatu kita tanya, tahu misalnya di tangga kita tiba-tiba buat hari raya Idul Fitri, itu dalam konteks lain berarti hari raya Natal. Jadi harus ditanya tuh, nanti kalau tangga Anda ada datang atau kasih ucapan selamat memperingati atau merayakan hari raya Natal, Anda berkunjung ke rumahnya, siswa kamu ditanya kan, ada saya mengucapkan selamat, penerimaan kan. Kalau ada dari teman Anda yang berbeda agama, lalu ia menawarkan bantuan untuk Anda, apa Anda menerima? Oh ya, saya terima kalau itu kebaikan kan. Itu berarti pengakuan, rekognisi. Kalau berkaitan dengan muamalah kan, hal yang sosial, berarti dia lebih bisa bermitra begitu. Itu saja sih sebenarnya kalau di definisi operasional ya. Lalu di metodologi ada Ibu Adi Asma, ini semua kebetulan nih yang menguji, ada pembimbing ini orang kuantitatif. Bu Sintanedro ini disertasinya kualitatif, tapi tesisnya S2 ini tuh kalau nggak salah kuantitatif. Pak Rian apalagi kan, enggak kuantitatif, masuk kuantitatif kan. Lihat kacamata saya sudah kuantitatif toh, orang ITB matematika. Bu Adi Asma juga orang kuantitatif. Bapak aja tidak jelas jenis kelaminnya ini kan, kuanti atau kuali kan. Nah, dengan begitu teori menjadi penting kita teori kita tuh yang penting adalah apa yang kita maksud dengan materi PAI, lalu apa yang kita maksud dengan sikap moderasi beragama. Itu aja. Kalau itu sudah jelas di kajian teori, sudah tuntas itu sampai di instrumen. Nah, dan itu harus konsisten, tidak boleh teorinya tentang A lalu nanti masuk di definisi operasional tentang B. Jadi kalau Anda menurunkan menjadi definisi operasional, berarti itu sudah ada terbahas di kajian
teori. Nanti juga akan kita ikuti sampai pada pengembangan instrumen penelitian. Aspek-aspek lain itu akan berkembang belakangan. Cuma mungkin kalau bisa jangan cuma 10 ya, 10 butir pernyataan atau 10 butir soal, mungkin lebih dari itu. Nanti bagaimana variannya kalau selama ini akan ada selalu perdebatan juga, katanya tidak sejajar, tidak linear antara data variabel X dan variabel Y. Ini kan kalau dia pakai soal opsinya kan ya bisa 21 atau 10 kan, kalau benar 1 kan. Nah, 1, jadi kemungkinan akan jauh lebih kecil ini skornya datanya dibandingkan dengan angket. Kalau angket Anda buat skala Likert misalnya dengan pernyataan 1 sampai 5, berarti akan ada peluang. Kalau 10 berarti 5 kali 10, 5 kali 10 sama dengan 50. Berarti skor tertinggi ideal pada responden itu adalah 50, dan skor ideal terendah adalah 1 kali 10 kan, berarti 10. Nah, kalau dia skornya soal kok hanya 1, 0, berarti kalau dia benar semua, kalau 10 soal sama dengan 10 dan 50 kan, jadi ada 40 punya rentang. Nah, itu gimana itu? Biasanya sih ada teknik kan yang dipakai untuk itu. Apa itu dikonversi atau apa itu? Nah, itu juga seringkali dianggap bermasalah di dalam menguji hipotesis. Caranya biasanya peneliti menambah lebih banyak instrumennya di variabel ini dibandingkan dengan yang variabel lain. Ya, itu saya pikir yang substansi ya dari penelitian ini. Dan selanjutnya nanti secara teknis ada Ibu Andi Asma. Tapi secara umum saya pikir penelitiannya tentang pemahaman materi pendidikan agama Islam, pengaruhnya terhadap sikap moderasi beragama siswa itu saya kira penting ya, dan bagus, tinggal penguatan di sana sini. Ya, saya kira begitu. Dan selanjutnya Ibu Andi Asma MPD, silakan. Oke, terima kasih Pak Dekan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi membahas mengenai kisi-kisi angket ya. Jadi terkait dengan judulnya Dita, di indikatornya jadi konsisten ya Dita. Jadi kalau indikatornya ada 3, di sini juga 3, tapi indikatornya juga harus sama. Karena di halaman 7, di halaman berapa ini? Halaman 7 dengan halaman 13 ya. 7 dan 13, 7 dengan 16 di sini berbeda. Jadi kalau indikator pemahaman, indikator moderasi beragama misalnya mau ambil semua yang 5, yang 4 ini, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, kemudian adanya apalagi nih, penerimaan dan ramah. Jadi otomatis di sini diubah ya. Jadi kisi ini dari indikator. Jadi patokannya kita melihat indikatornya di sini. Kemudian di halaman 19 di sini kita pakai soal atau pakai angket. Instrumennya apa kita? Angket. Nah, di sini tertulis soal, terdiri dari 10 soal. Itu halaman 19. Soal kan? Jadi kalau bisa diganti itu, kalau memang betul pakai angket, ganti butir pertanyaan ya, atau pernyataan. Kalau misalnya angketnya berupa pertanyaan, maka ganti butir pertanyaan. Kalau angketnya berupa pernyataan, maka ganti 10 butir pernyataan. Kalau 10 soal itu berarti 10 jenis soal. Jadi bedakan soal dengan butirnya. Ya. Kemudian indikatornya juga. Jadi kalau indikator pemahaman ada 4 misalnya dijelaskan di depan, maka indikator di kisi ini ada 4. Di sini hanya ada 3, tidak ada muamalah. Ya.
Kemudian terkait dengan jumlah butir ya, dari pernyataan positif negatif, kalau bisa kalau positifnya 5, negatif juga 5, biar seimbang. Teknik analisis data, di sini teknik analisis data ya, ini tidak perlu uji homogenitas ya, karena kita cuma X-nya 1, Y-nya 1. Homogenitas itu jika memiliki 2 variabel lebih. Ya, cukup uji linearitas saja. Jadi uji asumsi sebelum regresi linear sederhana, uji normalitas, kemudian uji linearitas, kemudian regresi linear sederhana. Ya, sesuai dengan saran dari penguji kedua, jadi dicantumkan juga rumus yang digunakan. Misalnya kalau uji normalitas menggunakan rumus Shapiro-Wills atau Kolmogorov-Smirnov, ya, cantumkan rumusnya. Ya. Kemudian di uji T, di sini uji T, di sini saya lihat kriterianya kita T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Coba buka hipotesisnya, H0-nya apa? H0-nya apa kita? Ya. Hipotesis H0-nya apa? Tidak ada pengaruh. Jadi kalau T hitung lebih besar dari T tabel, berarti di sini kita tulis H0 diterima. Jadi kalau H0 diterima berarti tidak ada pengaruh. Ya. Kan H0-nya kan tidak ada pengaruh. H1-nya apa? Ada? Nah, ada pengaruh. Jadi jika T hitung lebih besar dari T tabel, itu H0 ditolak dan H1 diterima, dalam artian terdapat pengaruh. Jika misalnya T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka di sini H0 diterima ya, dan H1 ditolak, dalam artian tidak ada pengaruhnya. Berarti tidak ada pengaruh antara pemahaman materi pendidikan agama Islam terhadap sikap moderasi. Ya. Kemudian di rumusan masalah ini kita tadi cuma pakai instrumen angket ya. Ini rumusan masalahnya terlalu banyak sekali. Ini ada 3 ya. Ini bagaimana tingkat pemahaman. Kemudian bagaimana sikap moderasi. Nah, di nomor 3 itu apakah pemahaman materi pendidikan agama Islam berpengaruh terhadap sikap. Nah, walaupun tidak ada nomor 1 dan 2, kalau hanya menggunakan instrumen angket saja atau hanya menggunakan angket, cukup 1 aja yang poin ketiga. Apakah pemahaman materi pendidikan agama Islam berpengaruh terhadap sikap. Karena nantinya mau tak mau harus dijelaskan juga, nantinya dideskripsikan ya, bagaimana pemahamannya, bagaimana sikap moderasinya, ya, walaupun tidak ditulis di rumusan masalah. Jadi kalau cuma menggunakan instrumen angket atau kuesioner cukup 1 aja. Tapi kalau mau nambah 1 soal misalnya sesuai dengan saran Pak Dekan, soal berarti bisa 1, 2, 3 ini. Ya, misalnya bagaimana tingkat pemahaman materi diukur dengan tes. Kemudian bagaimana sikap moderasi dengan angket, misalnya seperti itu ya kita. Terus di sini lokasi penelitian kita. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 7 Manado. Alasan penulis di sini letaknya dekat dengan rumah saya. Di sini karena letaknya, alasannya dia memilih SMA 7 Manado karena letaknya dekat dengan rumah saya. Nggak usah dicantumkan di sini kalau SMA 7 itu dekat dengan rumahnya Gita.
Oke, hanya itu. Sekian, saya kembalikan ke ketua sidang. Berapa persen jumlah siswa muslim di sini? Keseluruhan Keseluruhan ada sekitar 200-an lebih. 200-an lebih. Tadi 15 ya? Cuma kelas 10. 5 kelas 10. 10. Nah, itu juga perlu penjelasan kan, kelas 10. Berarti harus dijelaskan juga ya. Ini Populasi. sampel apa istilahnya ini ya? Proposi. Karena dia yang pilih. Ya, jadi pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Jadi ada kriteria lah. Jadi mungkin asumsinya yang harus diperkuat. Asumsinya yang diperkuat supaya asumsi ini berlaku juga bagi kelas yang di bawah atau yang di atasnya. Kelas 10 yang diambil. Iya, kelas 10 yang mau naik kelas 11. Berarti nanti posisi kelas 11 kan. Iya, soalnya materi yang moderasi beragama dasar cuma ada yang di kelas 11. Nah, itu kan. Berarti kelas Itu kan salah satu pertimbangannya kan. Itu pertimbangan. Jadi karena hanya ada di kelas 11. Itu tadi yang Bapak bilang tadi kan, kalau materi yang ditanyakan berarti harus materi yang berhubungan dengan moderasi beragama. Jadi materi PAI yang berhubungan dengan penguatan moderasi beragama. Saya kira itu. Dan yang terakhir yang selalu menjadi masalah memang cara orang mendudukkan masalah penelitian pada latar belakang masalah penelitian itu. Nah, dalam penelitian kuantitatif sebenarnya tidak terlalu sulit. Caranya coba baca artikel hasil-hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel ini. Coba identifikasi, lalu mulailah memilih apakah Anda mau bergerak masuk pada penjelasan tentang fakta teori atau Anda mau bergerak ke fakta empiris dulu untuk kemudian dieksplanasi dengan teori-teori. Kalau lebih mudah sih sebenarnya masuk lewat fakta teori. Ini ada sejumlah dapat mengatakan bahwa bla 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 begini kan. Hasil penelitian menunjukkan. Nah, kemungkinan adanya perbedaan atau persamaan atau keragaman temuan penelitian itulah yang menjadikan peneliti itu masuk ke dalam untuk melihat bagaimana case-nya, kasusnya. Kalau ini saya teliti di level siswa SMA, terutama dengan setting Manado, yang mungkin bisa jadi ini agak berbeda hasilnya ya kalau ini kita tanyakan pada siswa yang ada di Jawa. Nah, itu mungkin ada hubungannya dengan konteks wilayah kita, terutama yang majemuk ini, multikultural. Saya kira tinggal penguatan teori dan sedikit luruskan metodologinya ya. Dengan begitu penelitian ini pada prinsipnya dapat diteruskan ya. Pun demikian tentu saya akan kembali bertanya kepada para penguji ya. Bu Dr. Sinta, ada catatan tambahan, masukan? Kalau masukan insya Allah kita siap ya. Kalau kamu siap mampu lanjut, kalau sudah siap ataupun apa kemukakan ya. Jangan kata kita mengisi dari siapa-siapa semua. Karena ini demi kenyamanan kamu kan. Banyak cari yang kamu nanti ya. Siap, bismillah. Kalau enggak, siap. Itu aja. Baik, Pak Rian. Oke, cukup ya. Begitu kita ya. Saya kembalikan ke kita sekarang kalau begitu. Bagaimana kita lanjutkan ya atau kita selesaikan sampai di sini saja? Lanjut ya. Iya, kayaknya kita sangat bersemangat ya. Saya pikir juga perlu diresponnya dengan semangat yang sama. Baik, saya kira itu mungkin tidak diskursinya. Pengaruh pemahaman materi pendidikan agama Islam terhadap sikap moderasi beragama siswa di SMA Negeri 7 Manado yang akan diteliti oleh Gita Amalia di sini ya. Jadi Gita Amalia di
sini dengan NIM 18.2.3.2.3 ini ya, 076 Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, program studi pendidikan agama Islam yang telah diuji oleh masing-masing Ibu Dr. Sintanento MPD, kemudian Pak Rian Prajurit Samunandar MSI, dan sebagai pemimpin 2 Bu Andi Asma MPD, juga hadir didampingi oleh Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam. Terima kasih atas fasilitas kopinya ya. Juga rekan-rekan mahasiswa sebagai partisipan dari seminar atau ujian proposal ini, terima kasih atas perhatian dan atensi Anda semua. Pada kita Amalia di sini, inilah akhir dari kegiatan ujian proposal yang kita ikuti hari ini. Ada pernyataan yang harus Anda tanda tangani melalui sekretaris bahwa setelah ujian proposal ini ada waktu yang diberikan untuk menyelesaikan ya catatan dan revisi dari proposal ini. Dan kalau nggak salah program studi PAI sangat disiplin. Kalau lewat itu dinamikanya tinggi sekali. Paling terakhir itu mereka semua minta suaka politik Pak Dekan untuk minta membuka kuncinya prodi supaya jadi ikuti prosedurnya prodi, karena prodi ini adalah prodi terakreditasi. Nah, dan itu harus dipertahankan. Itu saya pikir salah satu cara ya yang ditempuh oleh PPI agar ini tetap bisa dipertahankan. Demikian, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada para penguji, para pembimbing, dan para peserta seminar yang hari ini alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh kita Amalia di sini. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ujian proposal atas nama kita Amalia di sini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama pemahaman, cuma levelnya ada di atas. Cuma di teori koreksi ini dari teorinya itu sudah koreksi. Belum di pengetahuan sudah hilang. Kita Amalia